Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 211020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan antara dokter dan pasien di mata kuliah Antropologi Kesehatan. Di sini kita akan membahas 4 hal, yaitu 1. Pengertian dokter, 2. Pengertian pasien, 3. Hubungan antara dokter dengan pasien, dan yang terakhir pengakhiran hubungan antara dokter dengan pasien. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dokter. Di sini ada pengertian dokter. Menurut KBBI, dokter merupakan seorang yang ahli dalam urusan penyakit dan pengobatan, sekaligus bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk pasien. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban dan peran dokter. Di sini ada kewajiban. Ada 4 kewajiban yang saya masukkan ke dalam presentasi saya, yaitu 1. Mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit. 2. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesional dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Ketiga, melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bertugas dan mampu melakukannya. Dan terakhir, yaitu merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan jika pasien itu telah meninggal dunia. Baik, selanjutnya masuk ke peran dokter. Di sini ada 4 peran dokter, yaitu yang pertama, dokter sebagai pendidik, yaitu memberikan promosi pendidikan kepada masyarakat baik individu, keluarga, maupun masyarakat luas. Yang kedua, yaitu dokter sebagai pengembang teknologi layanan kesehatan. Maksudnya yaitu, dalam praktik layanan kesehatan, seorang dokter dituntut untuk kreativitas dan inisiatif untuk menemukan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh pasien sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, dokter sebagai pengabdi masyarakat yang dituntut memiliki kesediaan untuk memberikan pertolongan. Setiap dokter harus siap siaga sebagai dokter yang profesional dalam membantu masyarakat. Dan poin terakhir, yaitu dokter adalah pembelajar, yaitu dengan berbagai praktik dan pengembangan ilmu yang ada, seorang dokter dapat belajar dan mengajari kembali baik kepada rekan sejawat atau pihak lain mengenai perkembangan ilmu kedokteran. Selanjutnya ada hak seorang dokter. Adapun hak dari seorang dokter, yaitu 1. Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 2. Dokter berhak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi, dan etika. 3. Dokter berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerjasama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien gawat darurat, dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain. Keempat, yaitu dokter berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian atau ketentuan peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir, dokter berhak mendapatkan informasi lengkap dari pasien yang dirawat atau dari keluarganya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu pasien. Di sini ada pengertian pasien. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya yang menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo yang dilansir dalam Ilhamda tahun 2011. Selanjutnya ada kewajiban dari seorang pasien. Di sini saya memasukkan 5 kewajibannya, itu yang pertama, 1. Menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit. 2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. 3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat.
Keempat, melunasi atau memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit atau dokter. Dan yang terakhir, memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya ada peran seorang pasien. Yang pertama yaitu menjaga komunikasi yang baik dengan perawat dan tenaga kesehatan lainnya. 2. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 3. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa atas setiap tindakan. Keempat, pengajuan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. Dan yang terakhir, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit. Selanjutnya ada hak dari seorang pasien. Pasien memiliki hak yaitu 1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. 2. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. 3. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. 3. Pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Dan yang terakhir, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktek baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Selanjutnya kita ke pembahasan ketiga, yaitu hubungan dokter dengan pasien. Di sini ada 3 pola dasar hubungan dokter dengan pasien, yaitu 1. Activity atau passivity, yaitu pola hubungan orang tua dan anak. Seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di sini maksudnya itu seorang dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam atau sedang tidak sadar atau menderita gangguan mental berat. Yang kedua itu guardians atau cooperation, yaitu hubungan pembimbing atau kerjasama seperti halnya orang tua dengan remaja. Maksudnya di sini yaitu keadaan pasien tidak terlalu berat, misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu mutual participation, yaitu filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Maksudnya di pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatan seperti medical check-up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien yang dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu. Selanjutnya itu timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Secara yuridis, timbulnya hubungan antara dokter dengan pasien bisa berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan perjanjian dan karena undang-undang. Yang pertama berdasarkan perjanjian. Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian dimulai saat pasien datang ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit dan dokter menyanggupi dengan dimulai dengan tanya jawab dan pemeriksaan oleh dokter. Dari seorang dokter harus dapat diharapkan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasien tersebut. Yang kedua itu berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, hal ini diatur dalam KUHP Perdata pasal 1365 tentang perbuatan melanggar yang berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga membawa kerugian kepada orang lain, maka si pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.
perbuatan melanggar hukum sebagai suatu tindakan atau non-tindakan yang akan bertentangan dengan kewajiban si pelaku dan bertentangan dengan susila baik atau kurang hati-hati dan ketelitian yang seharusnya dilakukan di dalam masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain. Jika seorang dokter tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas, maka ia dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum, melanggar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang, karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dapat diharapkan daripadanya dalam pergaulan sesama warga masyarakat. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir, itu pengakhiran hubungan antara dokter dengan pasien. Pengakhiran hubungan antara dokter dengan pasien, kewajiban yang menyertai dokter akibat terbentuknya hubungan antara dokter dengan pasien berlanjut hingga akhirnya hubungan tersebut berakhir jika terjadi: 1. Selesainya pengobatan dengan membaiknya keadaan pasien. 2. Penolakan dokter oleh pasien. 3. Kesepakatan bersama. 4. Penarikan dokter secara resmi. Di sini, pasien dapat secara sepihak mengakhiri hubungan dengan alasan apapun dan kapanpun. Pengakhiran ini dapat dinyatakan secara langsung dan tidak langsung oleh si pasien. Meskipun ditolak, dokter memiliki kewajiban untuk mengingatkan pasien akan resiko bila menghentikan pengobatan. Seorang dokter yang berhati-hati akan secara cermat mendokumentasikan dasar-dasar dan hal-hal yang berhubungan dengan penolakan pasien untuk melindungi diri bila ada klaim dari pasien. Hubungan dokter dengan pasien dapat berakhir bila perawatan pasien telah secara tepat dan lengkap diserahkan kepada dokter lain, sehingga jasa dari dokter yang menyerahkan pasien tidak lagi diperlukan dan kewajiban untuk merawat pasien berakhir. Sekali pelayanan diakhiri, umumnya dokter tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan lanjutan atau membuat hubungan dokter-pasien lagi. Meskipun demikian, beberapa keputusan pengadilan telah memerintahkan tanggung jawab tersebut dengan alasan bahwa dokter berada pada posisi yang lebih baik dari pasien dalam hal mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.